Syekhul Arif juga sama. Guru Syekhul Arif pasti membantu kita bagaimana caranya mengendalikan hawanya, mengendalikan hasratnya, dan mengalahkan nafsunya. Yang tadinya sholatnya itu nggak mau, males, zikirnya itu males, berat, sampai kemudian menjadi kebutuhan. Rasanya kalau tidak sholat kayak orang tidak makan. Rasanya kalau kurang zikirnya seperti kurang minum dia. Kenapa? Karena zikir, sholat, ibadah sudah menjadi karakter kebutuhan dia. Ini kan makanya yang sering saya ulang-ulang lagi nih. Orang kalau sudah sampai di sini, sholat tidak wajib bagi dia. Sholat bukan kewajiban bagi dia. Sering saya ulang-ulang nih. Orang kalau sudah sampai di sini, sholat bukan lagi kewajiban bagi dia. Loh, kenapa? Soalnya bukan lagi kewajiban, tapi sudah jadi kebutuhan. Tingkatannya lebih tinggi daripada kewajiban. Kita ini diwajibkan karena males, gak mau, makanya diwajibkan. Sesuatu yang wajib pasti karena sesuatu itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Sholat hukumnya wajib. Kenapa sholat ini diwajibkan? Karena umumnya manusia gak mau sholat, berat sholat itu. Kenapa ke puasa Ramadan wajib? Karena umumnya nafsu manusia gak mau puasa. Nah, orang yang sudah sampai di sir ini, orang yang menganggap sholat itu bukan kewajiban, kebutuhan dia. Sama seperti orang awam kita ini kebutuhan makan, kebutuhan Emang ada perintahnya di Quran suruh makan? Diwajibkan bagi kalian makan? Ada tak? Nggak ada. Yang ada adalah kamu harus makan yang halal. Itu yang ada. Tapi nggak ada perintahnya makanlah kamu, minumlah kamu, tidurlah kamu. Nggak ada perintah begitu di Quran, itu nggak ada. Kenapa kok di Quran nggak ada perintah makan, tidak ada perintah minum? Karena makan minum bagi manusia umumnya adalah kebutuhan. Makanya buat apa lagi diwajibin? Orang itu kebutuhan kok bagi dia. Nah, sholat itu umumnya, ibadah itu umumnya bukan kebutuhan, tapi apa kewajiban, makanya diwajibkan. Nah, orang kemudian dididik itu sampai kemudian dia ada di level ibadah adalah apa kebutuhan. Dia tidak mau melakukan maksiat bukan karena takut dosa. Dia melakukan maksiat itu bukan karena nggak mau masuk neraka. Bukan karena takut dosa, bukan karena nggak mau masuk neraka, bukan. Karena dia nggak mau sama maksiat itu. Bukannya dia, kalau kita ini sama maksiat ini masih mau, ya kan? Kan masih mau sama maksiat kita. Tapi kita takut ada neraka, takut masuk neraka, takut kena dosa. Tapi maunya kan ada kan? Ada kan maunya kita ini? Ada. Kalau kemudian ada pengumuman dari langit, malam ini boleh minum minuman keras, kira gak orang-orang? Malam ini boleh engkau kumpul sama perempuan manapun yang kamu mau, udah halal semua itu. Malam ini girang gak manusia saat itu? Kan pasti girang itu. Kenapa? Karena tadi itu kebutuhan. Nah, manusia makanya kemudian ada aturan karena yang dianggap yang dianggap sebagai ibadah itu adalah sesuatu yang di luar nafsunya dia. Di luar nafsunya dia. Apapun yang wajib pasti sesuatu yang bertentangan dengan nafsunya dia. Sesuatu yang diharamkan pasti sesuatu yang dia maui. Kenapa kok berzina itu haram? Karena manusia umumnya mau. Kenapa kok orang itu diharamkan mencuri barang? Karena orang umumnya mau mencuri itu. Nggak mau kerja, nggak mau usaha, tapi punya duit, pengennya nyuri. Karena umumnya mau orang kayak begitu. Tapi karena orang itu mau, maka ada agama. Dilaranglah itu. Dilarang. Nanti kalau sudah nyampe ke zikir sir tadi ini,
Bukannya takut sama dosa, tapi emang dia nggak mau saya maksiat itu. Kepikiran juga enggak, mau juga enggak, gitu ya. Bukan karena takut, karena suka, karena udah nggak mau gitu. Sama seperti sholat, ada sholat karena pahala ya. Sama kayak kita, Anda makan karena pengen pahala, apakah kebutuhan Anda? Makan itu untuk kebutuhan raga kita kan. Maka kemudian nggak ada kita mikirin makan dapat pahala. Apa pernah Anda mikirin makan itu untuk dapat pahala? Makan itu pasti untuk kebutuhan raga. Nah sama ketika orang itu sudah berzikir sir, maka ibadah bukan lagi untuk pahala. Untuk apa? Untuk nguatin, ngasih makan jiwanya, ruhnya. Itu yang nanti dikatakan sebagai orang yang sudah lillahi ta'ala. Orang yang apapun, mau melakukan apapun, itu kan ubudiyah, sifat kehambaan dia kepada Allah. Beda gak orang yang kayak begini? Beda, kualitasnya itu beda. Sikapnya juga sudah beda. Nah, maka tadi dikatakan Syekhul Arif, guru yang sudah arif, pasti akan menolong muridnya, membantu muridnya, mengendalikan hawanya, mengendalikan hasratnya, dan juga mengalahkan nafsunya. Li'anna nafsa, apa alasannya itu? Li'anna nafsa fi awwali maratibiha, karena bahwasanya nafsu di awal tingkatan nafsu itu takunu ammaratan lisu. Karena nafsu itu di awal tingkatan pasti mengajak, memerintahkan pada keburukan. Pasti itu. Nih bangun subuh coba. Anda kalau ngikutin nafsu, pengennya bangun subuh atau tidur aja? Kan tidur. Kenapa? Karena pasti begitu. Nafsu pasti akan mengarahkan, mengajak kepada keburukan, pasti itu. Bulan puasa kan maunya kan minum, maunya makan, maunya nggak puasa. Ya memang begitu nafsu itu. Nafsu itu pada awalnya adalah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Namanya nafsu ammarah bisu. Maksudnya apa? Kasirotal awamiri, nafsu itu banyak perintah-perintahnya. Allati turti tabi'ataha al-badaniyata wa sahawatiha al-hisiyata, yang bisa menyenangkan tabiat badannya dan keinginan-keinginan hasratnya, keinginan-keinginan indrawinya. Anda makan makanan enak, ada makanan nih, makanan enak. Itu kan rata-rata manusia kalau ketemu sama makanan enak, itu kan harus sampai indranya udah gak mampu lagi nampung. Kalau indranya ini masih, kalau badannya ini masih menampung, masih disikat itu. Kenapa? Karena nafsunya masih mau. Nafsu itu pokoknya sampai badannya gak nerima, dia tetap mau melakukan kayak begitu. Itu memang kecenderungannya nafsu. Kan kalau ada makanan enak, maunya makan banyak gitu. Sampai kemudian perutnya udah kagak kuat lagi, padahal masih mau, tapi perutnya udah gak kuat lagi. Kenapa? Karena memang begitu. Nafsu itu pada awalnya selalu ingin menyenangkan tabiat badan raga ini, dan juga keinginan indrawi. Nah ini kan kalau nggak dididik, kalau nggak dikontrol, akan menjadi orang yang sakit, akan menjadi sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena apapun yang dia mau, dia lakukan. Meskipun itu buruk, tetap aja dilakukan. Kenapa? Karena menyenangkan. Karena menyenangkan indranya, menyenangkan matanya, menyenangkan mulutnya, dan juga menyenangkan badannya. Meskipun setelah itu dia nggak tahu efeknya begitu besar.